Hidup dengan hati Anda di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 21 sampai 23. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagian Alkitab hari ini mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Hati kita adalah berubah-ubah seperti hujan di musim panas. Pikiran manusia juga seperti itu. Akan tetapi, Tuhan mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah bahwa seluruh tubuh kita akan penuh dengan terang jika mata kita baik. Dan bahwa kita harus memperhatikan tentang bagaimana kita memusatkan pikiran kita kepada apa yang datang dan pergi. Karena mata adalah pelita tubuh, ketika mata baik, seluruh tubuh menjadi penuh dengan terang. Tetapi ketika mata itu jahat, maka seluruh tubuh menjadi penuh dengan kegelapan. Ketika hati kita suram, maka semua yang kita lihat menjadi gelap. Tetapi, kalau kita merenungkan Injil air dan Roh sekali lagi, hati kita akan menjadi terang. Ketika Tuhan berbicara mengenai mata, Ia sedang menjelaskan mengenai iman di dalam hati kita. Hati kita tidak tetap teguh. Hati Anda dan saya datang dan pergi. Hati kita sering menjadi terombang-ambing. Ketika kita merenungkan Injil air dan Roh, hati kita mengasihi Tuhan, tetapi sebentar kemudian, kita tergoda untuk mengasihi dunia dan pemikiran kedagingan kita. Kita sedang berbicara mengenai apa yang harus diperhatikan oleh hati kita. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, kita harus berpikir tentang Tuhan dan mencurahkan hati kita untuk memberitakan Injil air dan Roh. Ketika kita berpikir tentang bagaimana sempurnanya Tuhan sudah membasuh dosa-dosa kita, kita memahami bagaimana hati kita sudah disucikan. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan di Perjanjian Lama, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tuhan sudah menghapuskan dosa kita secara sempurna dengan menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya oleh Yohanes Pembaptis dan disalibkan di dalam perjanjian baru. Kita harus berkonsentrasi kepada Injil air dan Roh. Meskipun hati kita terombang-ambing kadangkala antara Tuhan dengan dunia, kita harus memusatkan perhatian kita kepada pemberitaan Injil air dan Roh. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menghapuskan dosa-dosa Anda dan saya. Kita harus senantiasa mengingat di dalam hati kita bahwa Tuhan sudah melenyapkan segala dosa kita yang selama ini sudah menutupi hati kita seperti awan yang sangat tebal. Yesaya 44 ayat 22. Hati kita menjadi terang ketika kita berpikir tentang Tuhan yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita dengan cara yang demikian. Mata adalah pelita tubuh. Karena tidak ada cara lain tanpa Tuhan di mana hati dan jiwa kita bisa diterangi. Hati kita menjadi hati yang secara rohani penuh dengan terang di hadapan Allah ketika kita berpikir tentang Tuhan. Hati kita terombang-ambing di antara
roh dengan kedagingan. Tetapi ketika kita meletakkan hati kita di dalam Tuhan, yang sudah melenyapkan dosa-dosa kita, dan berpikir tentang Injil yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengangkat beban dari segala dosa manusia, dan melenyapkan semuanya sekali untuk selamanya, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Allah dan semakin mengasihi Tuhan kita. Karena itu, kita merindukan untuk semakin memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang lain. Ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan dan karya kebenarannya di mana Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita, hati kita akan menjadi terang dan sebagai hasilnya, banyak jiwa menerima keselamatan. Ketika kita berpikir tentang Tuhan dan bersyukur kepadanya dengan iman, hati kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah sebabnya hati kita menjadi lembut dengan berkat keselamatan yang berlimpah secara rohani di dalam terang. Kemudian, hati kita menjadi benar, baik, dan indah dalam pandangan Allah. Dan hati kita kemudian memiliki ambisi yang sangat besar untuk melakukan karya kebenaran. Kita bisa meletakkan hati kita di dalam terang atau di dalam kegelapan. Di mana kita seharusnya meletakkan hati kita? Tentu saja tidak lain lagi bahwa kita perlu menaruh hati kita di wilayah Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Lebih lagi, karena Tuhan tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi juga menjadikan kita anak-anak Allah. Kita harus mengkonsentrasikan hati kita kepada kerajaan surgawinya. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan iman kita atas berkat-berkat yang menyelamatkan kita, yang sebenarnya tidak bisa tidak mati karena dosa-dosa kita dan menjadi anak-anak si jahat, dengan mengutus Yesus Kristus dan membuat dia dibaptiskan, menanggung segala dosa dunia ke kayu salib, dan mencurahkan darahnya sampai mati untuk melenyapkan segala dosa kita sekali untuk selamanya, adalah sangat penting bagi kita tentang di mana kita meletakkan hati kita. Apakah hati kita akan berpegang kepada berkat keselamatan yang Allah berikan kepada kita, atau kepada pemikiran kedagingan yang datangnya dari dunia dan daging kita? Tergantung di mana kita meletakkan hati kita, hasilnya akan sangat berbeda. Kita bisa memutuskan yang ini atau yang itu, dan meskipun hati kita terombang-ambing, dan meskipun hati kita juga goyah, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa kita harus meletakkan hati kita di dalam keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus meletakkan hati kita di dalam kenyataan bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kerajaan surga dan berkat-berkat dari Allah. Ketika kita menetapkan hati kita untuk meletakkannya di tempat di mana Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, yang seperti mendung yang gelap, dan menjadikannya putih seperti salju, dan berdoa kepada Allah, Allah mendengar dan menjawab doa Anda. Kita harus menetapkan hati kita kepada Allah dan untuk pekerjaan-pekerjaan rohani dengan keyakinan bahwa Allah berkenan akan pekerjaan kita memberitakan Injil air dan roh. Kemudian, kita bisa mengalami bagaimana hati kita menjadi terang dan menghasilkan banyak kemajuan dari pekerjaan Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang diberkatinya dengan dipakai bagi pekerjaan Allah yang penuh sukacita dan berkat. Saudara seiman yang terkasih, ketika kita menetapkan hati kita untuk memberitakan Injil air dan roh, hati kita menjadi bergembira. Ketika kita hidup di dunia ini,
Kadangkala kita menjadi kecewa dan kadangkala kita jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingan. Tidak ada orang-orang benar yang tidak pernah jatuh. Akan tetapi, meskipun kita demikian, yang terpenting adalah di mana kita menetapkan pusat perhatian hati kita. Di manakah kita masing-masing memusatkan perhatian hati kita? Kalau entah bagaimana Anda meletakkannya di dalam kegelapan, saya berharap bahwa Anda membawanya kepada terang. Kami berusaha untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana caranya? Saya merasa sangat khawatir seperti bangsa Israel ketika mereka menghadapi tembok Yeriko yang tidak bisa ditembus ketika mereka pertama kali memasuki tanah Kanaan. Halangan yang pertama bagi bangsa Israel adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat kuat dan kokoh. Tembok itu tidak akan bisa diruntuhkan dengan tombak dan pedang, karena dibangun dengan batu yang sangat besar. Tembok itu tidak mudah untuk diruntuhkan. Orang-orang Yeriko juga bersiaga di atas tembok. Jadi bagaimanapun usaha bangsa Israel untuk merobohkan tembok itu, bangsa Yeriko hanya menyaksikan sambil mengejek bangsa Israel dari atas tembok mereka. Ketika mereka menaruh roda pada sebuah batang pohon yang sangat besar, lalu para prajurit berusaha untuk mendorongnya dan berusaha menghancurkan pintu gerbang kota itu, tetapi itu tidak mungkin terjadi karena kota itu memang sangat kokoh. Akan tetapi, tembok itu pun hancur pada saat bangsa Israel beriman kepada Allah dan taat kepada perjanjiannya dengan sepenuhnya. Kita membutuhkan iman yang sama dalam masa zaman kita ini. Kalau kita tidak meletakkan hati kita kepada Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan misi kita memberitakan Injil air dan Roh. Akan tetapi, kalau kita meletakkan hati kita kepada Allah, saya tahu bahwa sangat mungkin untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh penjuru dunia. Kalau kita tidak memiliki iman kepada Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa memberitakan Injil dan sebagai akibatnya, dunia ini akan menuju kehancuran. Ketika kita berusaha untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia, sampai hari ini, ada banyak kesulitan. Kami memutuskan untuk menerbitkan buku-buku misi kami tentang Injil air dan Roh di berbagai bahasa dan mengirimkannya kepada semua orang di seluruh dunia. Karena itu, buku-buku tentang Injil ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Dengan menerbitkan dan mendistribusikannya, kami bisa menyebarkan Injil yang benar itu ke seluruh dunia. Sekarang, ketika kita berpikir mengenai memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia, dan menetapkan hati kita untuk hal itu, hati kita akan diterangi. Anda dan saya masih di dalam daging, sehingga kalau kita menetapkan hati kita kepada Tuhan, hati kita akan bersukacita dan hati kita akan menjadi cocok untuk melakukan pekerjaan bagi Injil di hadapan Allah. Di sisi lain, kalau kita tidak menetapkan hati kita untuk memberitakan Injil, tetapi kepada hal-hal duniawi, hati kita akan menjadi sangat kotor sekali. Meskipun hati kita terombang-ambing antara daging dengan roh, sangat penting untuk membuat hati kita tertanam pada Injil air dan Roh. Sebagaimana tertulis, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tergantung kepada di mana kita meletakkan hati kita,
Kita bisa menjadi manusia terang di hadapan Allah, atau kita bisa menjadi manusia yang tidak berguna. Ketika kita menetapkan hati kita kepada Allah, kita menjadi umat Allah yang sangat berguna bagi Allah dan sesama. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati sebagaimana Abraham dan hamba-hamba Allah yang bisa membagikan Injil yang memberi kehidupan itu kepada semua orang. Mari kita meletakkan hati kita kepada Allah. Meskipun kita hidup di dalam dunia ini, kita harus meletakkan hati kita di dalam Allah. Meskipun hati kita terombang-ambing, saya berharap bahwa Anda menaruh hati Anda di dalam Injil air dan Roh, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada Anda dan bukannya kepada dunia ini. Berapa banyak berkat-berkat daging dan Roh yang sudah Allah berikan kepada kita melalui Injil air dan Roh. Juga melalui Injil ini, berapa banyak yang sudah diberikannya kepada kita berupa berkat keselamatan. Ketika kita berpikir tentang hal itu, kita tidak bisa tidak menetapkan hati kita kepada Allah. Sangat berguna bagi kita jika kita menetapkan hati kita kepada Allah. Juga sangat berguna bagi kita jika kita menetapkan hati kita kepada Injil. Sangat berguna bagi kita untuk menetapkan hati kita kepada keselamatan besar yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Sangat pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan sangat berguna bagi kita jika kita bekerja bagi Injil air dan Roh. Kita juga bersyukur kepada Allah karena menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan memberikan kepada kita surga dan hal itu membuat sangat masuk akal jika kita menetapkan hati kita kepada Tuhan. Saya berharap bahwa Anda menetapkan hati Anda kepada Tuhan. Hati Anda dan hati saya kadangkala bisa bimbang dan terombang-ambing. Tetapi kita harus senantiasa mengarahkan hati kita kepada Allah dan hidup untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan raya, ketika kita melihat sesuatu yang bagus, mata dan hati kita akan tertarik untuk sementara, tetapi kita harus langsung membawa hati kita kembali dan memberikannya kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 6, Tuhan secara khusus berbicara mengenai materi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah harta bagi hati Anda? Apakah Tuhan? Apakah berkat-berkat dari Tuhan? Atau dunia ini? Apakah itu uang? Yang mana? Harta kita adalah Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa harta itu adalah materi jenis apapun, tolong ubah pikiran Anda. Dalam kenyataannya, materi tidaklah berharga. Akan tetapi, bisakah kita hidup tanpa materi? Tidak bisa. Di sisi lain, bukankah materi juga berasal dari Tuhan? Hal itu berasal dari Tuhan. Ia mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu, kalau Anda meletakkan hati Anda kepada Allah, segala sesuatu akan datang kepada Anda. Segala sesuatu akan disiapkan bagi Anda kalau Anda berada di jalan kebenaran. Akan tetapi, beberapa pengajar palsu akan mengajar kita dengan ayat ini sebagai berikut. Kalau Anda memberikan persembahan yang besar, artinya Anda memiliki iman yang besar. Jangan menaruh harta di dunia ini, tetapi di surga. Dengan kata lain, berikan perpuluhan yang besar dan persembahkan kepada gereja. Dan mereka lalu menuliskan,
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di kantong persembahan dan memberikannya. Ini adalah pengajaran palsu. Tujuan dari gereja duniawi ini adalah untuk mengalami kemakmuran di dunia ini. Karena itu, yang mereka perhatikan hanyalah mencari uang. Memang sangat bagus kalau mereka memakainya untuk kebenaran, tetapi mereka memakainya hanya untuk memenuhi keinginan ketamakan mereka sendiri. Mereka sangat ahli dalam mencari uang. Mereka mengutip ayat Alkitab jenis ini untuk meminta uang kepada orang-orang Kristen dan membuat mereka membawa semua tabungan mereka di dalam nama mereka kepada gereja. Beberapa pengkhotbah mendorong untuk membangun gedung gereja yang baru dengan mengambil uang dari anggota gereja. Apakah ini sesuatu yang benar? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena yang mereka pikirkan hanyalah mengenai membangun gedung gereja, itulah harta mereka. Anggota gereja membanggakan tentang gedung gereja mereka yang bernilai 15.000 juta dolar, seolah-olah kalau datang ke gereja yang demikian merupakan sesuatu yang mulia dan patut dibanggakan. Kalau kita melihat pikiran mereka dengan sinar X, mungkin tidak ada sisinya. Hati mereka tentu saja kosong juga. Karena yang mereka masukkan ke dalam hati mereka adalah gedung gereja seharga 15 juta dolar. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa mereka. Seperti mendung yang tebal itu dengan Injil air dan Roh. Ada banyak orang yang patut dikasihani yang tidak bisa melihat bahwa Allah sudah menjadikan mereka anak-anaknya dan memberikan kepada kita kerajaan surga. Sebaliknya, bagi kita yang dilahirkan kembali, Tuhan adalah harta kita. Segala berkat kasih karunia yang sudah dicurahkan kepada kita, seperti keselamatannya, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, memberikan kepada kita kerajaan surga, melenyapkan segala dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang benar, adalah harta kita. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga dibanding itu semua. Sebagaimana sebuah lagu rohani mengatakan demikian. Aku memilih Yesus dibandingkan emas dan perak. Tidak ada kehormatan di dunia ini yang lebih berharga dibandingkan dengan yang dimiliki Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, Anda dan saya harus memberitakan Injil air dan Roh kepada para manusia. Kita harus memegang untuk memenahan hati kita yang cenderung terombang-ambing dan memberikannya kepada pekerjaan Allah. Kalau kita memberikan kepada Tuhan hati kita, kita tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi bisa pergi kepada kerajaan Tuhan. Kadangkala kita melakukan hal yang tidak berguna, tetapi kalau kita melakukan hal yang lebih berguna, maka kita akan lebih dipuji oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Matius pasal 6 berbicara mengenai hal ini dengan sangat mendalam. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anda dan saya harus meletakkan hati kita kepadanya dan pekerjaannya. Kita harus terlebih dahulu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Bagaimana Allah menyelamatkan kita?
Ia membasuh segala dosa kita menjadi putih seperti salju dengan air, darah, dan Roh Kudus. Ia sudah melenyapkan segala dosa kita yang seperti mendung tebal menjadi putih seperti salju, melenyapkan segala dosa. Kita harus mengucap syukur kepada Allah dan bersyukur kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita yang sempurna. Dan kita harus mencari dahulu kerajaannya di dalam hati kita. Adalah kehendak Allah bahwa Injil air dan Roh disebarkan ke seluruh dunia, sehingga orang-orang yang percaya kepada hal itu menjadi percaya, dan yang tidak percaya. Kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk mendengar Injil kepada semua orang untuk memenuhi kehendak Allah. Kita harus melakukan pekerjaan yang demikian. Jadi memang demikian. Harta yang benar bagi Anda dan saya adalah Tuhan. Meskipun kita adalah orang-orang yang memiliki banyak kelemahan, mari kita menetapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita meneguhkan hati kita kepada Tuhan dan memberitakan Injil air dan Roh sesering mungkin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Allah karena menolong kita meletakkan hati kita di dalam Tuhan.